Pilkada putaran kedua DKI Jakarta akan menjadi penentu siapa yang berhak memimpin Jakarta untuk 5 tahun ke depan. Namun sebelum menuju ke hari puncak Pilkada DKI Jakarta putaran kedua 19 April 2017, ada salah satu momen yang ditunggu-tunggu oleh warga DKI, yakni debat antar pasangan calon yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta. Menyongsong debat putaran 2 Pilkada DKI pada 12 April 2017, Komisi Pemilihan Umum DKI telah mempersiapkan rangkaian acara debat yang diklaim akan berbeda dengan jalannya debat di putaran pertama. Tema debat putaran kedua yakni dari masyarakat untuk Jakarta, yang terdiri dari kesenjangan dan keadilan sosial, penegakan hukum, dan bonus demografi. Subtemanya terkait dengan masalah transportasi, tempat tinggal, reklamasi pelayanan publik berupa pendidikan dan kesehatan, serta UMKM dan dunia usaha. Moderator yang akan memandu jalannya debat yakni presenter Ira Kusno. Ira merupakan moderator debat perdana pada putaran pertama Pilkada DKI Jakarta 2017. Sesi debat terbuka dibagi dalam 2 bagian. Pertama debat antar calon wakil gubernur, dan nanti yang kedua debat antar calon gubernur. Ya, jadi mereka saling menanggapi, saling bertanya antar satu sama lain. Ya, kira-kira begitu ininya. Konfirmasi kehadiran sudah pasti ya Pak? Insya Allah dari rapat-rapat koordinasi yang kami lakukan, kedua tim pasangan calon memastikan bahwa calonnya akan hadir. Sementara itu, calon gubernur nomor pemilihan 2 DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan mempersiapkan diri jelang debat kandidat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum KPU DKI Jakarta. Persiapannya kapan ya? Senin kali. Apa aja Pak persiapan akhirnya? Kita mau tahu aja topiknya apa, siapin data aja kayak kemarin. Menurut Ahok, persiapan yang akan dilakukannya sama seperti ketika akan melaksanakan debat kandidat putaran pertama Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Ahok bersama calon wakil gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat menyiapkan data sesuai dengan tema debat. Formatnya berbeda? Iya, sudah berbeda. Saya sudah dapat informasi formatnya berbeda, ya. Oleh karena itu, kami belum ada persiapan khusus untuk itu. Sementara itu, calon gubernur nomor urut 3, Anies Baswedan akan melakukan penajaman visi dan misi, serta program pada debat terakhir. Selain melakukan sejumlah persiapan materi dan jawaban untuk debat, Anies Sandi juga membawa sejumlah amunisi untuk debat terakhir di Pilkada DKI. Ya, insya Allah kita siap. Nanti refreshing data, tapi secara umum anytime kita siap. Jadi kita tinggal mencari-cari referensi, menyiapkan apa saja yang kita bisa hadirkan untuk solusi masalah ekonominya, kesejahteraan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan biaya hidup yang semakin tinggi. Saya yakin semakin hari kita punya solusi yang semakin inovatif, dan memang kita harapkan dari debat nanti tanggal 12 itu atmosfernya jauh lebih reda, jauh lebih bersahabat. Sejumlah tokoh masyarakat mengimbau agar masyarakat selalu menjaga kerukunan selama proses Pilkada berlangsung, dan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua dapat melahirkan pemimpin yang dapat membawa masyarakat lebih baik. Tim Liputan Kompas TV. Ya, saudara, 12 April 2017 hari Rabu ini KPU DKI Jakarta menggelar perhelatan debat pemimpin Jakarta untuk Pilkada putaran kedua, dan berbagai persiapan sudah dilakukan baik oleh kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur serta tentu KPU DKI. Dan bagaimana juga persiapan menjelang Pilkada DKI Jakarta putaran kedua pada 19 April nanti, apa saja yang kemudian Anda warga Jakarta harus siapkan. Jangan sampai terlupa, kita akan mengupasnya, ngobrol santai saja untuk terutama debat nanti malam bersama Ibu Betty Epsilon Idrus. Ini orang paling sibuk untuk debat nanti malam, anggota KPU DKI Jakarta, dan Muhammad Kodari, analis politik dari Indobarometer, sahabat Sapa Indonesia nih, yang kita ketemu lagi nih di final sekarang kan ya Mas Kodari. Mbak Betty, Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi. Apa sih yang berbeda? Tadi Pak Jarod, Pak Ahok, dan Mas Anies, Mas Sandi. Iya nih ada yang baru dan kita mau tahu apa segala macam. Sebetulnya mereka udah ketemu sekarang? Sudah tahu apa yang baru gitu? Boleh nggak kita tahu apa sih yang baru nih untuk final nanti malam?
Sudah kami sampaikan kepada tim kampanye bahwa debat terakhir, ini debat pamungkas, betul-betul pamungkas, karena ini putaran kedua, kami hanya melakukan 1 kali debat. Jadi ada yang berbeda, yaitu format selain mereka akan diberikan pertanyaan melalui Mbak Ira, nanti moderator dari panelis. Mas Kodari senang tuh katanya Mbak Ira lagi. Iya. Sebenarnya saya lebih senang Mas Bayu sih. Iya, beda. Di siaran sama sebelum siaran beda. Nanti terus ada juga pertanyaan dari mereka, jadi nanti pertama yang membedakan adalah ada pertanyaan dari komunitas. Jadi komunitas kami ambil dari isu, sub-isu yang sudah kita tentukan, tadi sudah dibacakan di Kompas TV, lalu kemudian komunitas itu dapat langsung bertanya terkait dengan persoalan hidupnya sebagai masyarakat DKI Jakarta langsung kepada calon gubernur dan wakil gubernurnya. Teman-teman dari komunitas ini menjadi audiens atau penonton? Mereka menjadi audiens juga, tapi sebelumnya ada beberapa perwakilan dari mereka. Kami sudah melakukan brainstorming. Kira-kira Anda selaku yang bergerak di sehari-hari memanfaatkan transportasi publik misalnya, apa sih yang Anda rasakan? Apa yang ingin diperbaiki sebagai warga DKI Jakarta? Misalnya terkait dengan isu penataan Pantai Utara DKI Jakarta. Sebagai nelayan, apa sih yang Bapak rasakan begitu? Dan apa yang ingin Bapak sampaikan dari seorang masyarakat kepada publik, kepada calon gubernur dan wakil gubernur? Kalau nanti pertanyaan dari moderator adalah ada panelis lagi yang membantu untuk menyiapkan seperti itu. Kalau dari komunitas betul-betul apa adanya dari komunitas. Jadi pasangan calon ini betul-betul menerima pertanyaan dari masyarakat Jakarta karena temanya dari masyarakat untuk masyarakat. Menarik nggak, Mas Kodari? Nah, itu yang akan memang kita penasaran ya dengan debat putaran kedua ini. Apa sih yang baru? Yang baru dari debat yang kedua ini? Karena kita sudah menyaksikan 3 debat. 3 debat debat resmi dari KPUD dan debat-debat yang difasilitasi oleh televisi swasta. Nah, dari perbandingan 2 debat itu memang terus terang ya sampai sejauh ini saya menilai debat swasta lebih menarik ketimbang debat yang diselenggarakan oleh KPUD. Mungkin ini dibatasi oleh aturan-aturan formal. Saya melihat kalau dalam debat di televisi swasta itu kan memang dia lebih cair, lebih cair. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya personal dan biasanya memang yang personal ini menarik. Kalau diskusi mengenai program itu apalagi yang berat-berat kan orang suka pusing gitu. Tetapi pertanyaan bagaimana pendapat Anda tentang Soeharto misalnya, orang juga penasaran begitu, atau hal-hal yang sifatnya lebih pribadi. Dan menurut saya itu juga penting. Barangkali kalau memungkinkan sebetulnya pertanyaan-pertanyaan di luar program juga tetap bisa diajukan begitu. Jangan terlalu kaku banget lah teman-teman KPUD ya. Karena apa? Kita memilih pemimpin itu kan bukan cuma program, tapi juga kita pengen lihat sikap, pandangan politik, ideologi dan seterusnya. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan semacam itu yang selama ini belum kelihatan dari acara debat KPUD begitu. Jadi KPUD memang agak terpaku dengan bahwa yang namanya debat itu adalah program. Tetapi sekali lagi kalau kita lihat atau kita bicara program, selama ini sudah terakomodasi. Mungkin jangankan penonton, calonnya juga udah bosen kali ngomongin hal-hal yang sama, bolak-balik ke sana lagi begitu. Jadi saya kira perlu dipikirkan suatu cara untuk ya membuat debat ini lebih punya daya tarik lah dibandingkan dengan apa yang kita duga sebelumnya. Bahwasanya kemudian ada pertanyaan dari masyarakat, dari komunitas itu menarik juga ya. Kita tunggu pertanyaan apa yang akan keluar dari masyarakat karena pengalaman saya sebagai orang survei, kalau kita punya pertanyaan terbuka ditanya sama masyarakat, itu seringkali pertanyaannya atau jawabannya tidak terduga begitu. Itu menarik. Yang penting menurut saya adalah bahwa tolong dijaga perwakilan dari masyarakat ini dari kelompok yang netral begitu. Jangan sampai ada kesan bahwa ada keberpihakan atau subjektivitas dari KPU, dari KPUD ketika memilih orang siapa yang akan berbicara begitu. Jangan sampai kemudian muncul si A, habis itu nanti muncul di sosial media, oh si A itu kan sebetulnya tim sukses paslon nomor sekian begitu. Nah itu pasti runyam. Ujung-ujungnya nanti legitimasi dan kredibilitas KPUD akan terganggu. Bagaimana menjaga itu tuh? Jadi untuk komunitas yang hadir nanti malam. Jadi kami sudah membentuk task force. Jadi ada kelompok kerja terdiri bukan dari KPU, tapi dari mereka yang akademis dan profesional. Mereka punya kelompok-kelompok
kelompok yang kemungkinan dapat ditanyakan, lebih dieksplor terkait dengan siapa mereka sebagai warga DKI Jakarta, begitu, ingin bertanya langsung kepada pasangan calonnya. Jadi sudah ada task force-nya, kami sudah FGD, brainstorming terkait dengan apa sih yang Anda rasakan, apa yang ingin Anda ungkapkan kepada calon gubernur dan wakil gubernur? Ya, kalau boleh tahu, jadi nanti malam itu komunitas akan ditanya oleh moderator, siapa yang mau tanya semua, tunjuk tangan, kemudian moderator yang memilih, atau bagaimana? Atau sudah disetting, si A akan bertanya, ada gilirannya komunitas atau gimana? Iya, jadi kemarin kami sudah bentuk kelompok-kelompok kecil, komunitasnya sudah diskusi dari mereka untuk mereka. Jadi mereka sudah akan memilih bapak saja yang bertanya atau ibu saja yang bertanya nanti. Dan mereka sudah mempersiapkan itu. Betul, mereka sudah mempersiapkan itu. Jadi nanti kami sudah ada fakta integritas juga, Mas, bagi komunitas itu. Jadi tidak sama seperti moderator dan panelis ya. Betul. Jadi nanti tidak menunjukkan keberpihakan begitu ya. Sebelum dan setelah debat ini sampai dengan nanti hari H ketika pemungutan suara. Dan selain itu juga ada ini, Mas, crossfire, jadi debat dari wagub ke wagub, terus dari gubernur ke gubernurnya. Itu agak berbeda daripada yang pada putaran pertama dan yang kemarin. Iya. Nah, saya setuju nih sama Mas Kodari, apa yang kemudian sedikit berbeda, karena kalau visi dan misi orang sudah cukup hafal dari masing-masing calon, terutama calon nomor 2 dan nomor 3. Nah, apa kemudian yang kemudian bisa muncul berbeda dalam debat nanti malam? Bentar ya Bu Betty, Mas Kodari, kita sambung setelah jeda. Tetap bersama kami.